Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Tulaini Nasution dengan NIM 2205113190 dari kelas 2022B. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang teori sastra. Sebelum kita masuk ke teori-teori selanjutnya, kita harus memahami dulu apa itu teori sastra. Apa sih teori sastra? Sastra adalah seni bahasa yang mana biasanya melahirkan karya yang kemudian dinamakan karya sastra. Karya sastra yang lahir dari sastra tersebut dapat dinikmati oleh pembaca baik secara sungguh-sungguh atau untuk mengetahui tentang karya sastra atau hanya sebagai hiburan semata. Sastra berasal dari kata serapan dari bahasa Sangsekerta yaitu sastra. Sastra dalam bahasa Sangsekerta memiliki arti teks yang mengandung instruksi atau pedoman. Sastra juga dipahami dan memiliki arti yaitu mengarahkan, mengajar, memberi petunjuk atau instruksi dan sebagai alat atau sarana untuk memberi petunjuk. Ada beberapa pendapat ahli mengenai pengertian sastra. Adapun ahlinya, yang pertama Sapardi Djoko Damono, yang kedua Plato, 3 Taum, 4 Mursal Esten, 5 Attar Semi, 6 Panuti Sujiman, 7 Terry Eagiaton, 8 Ahmad Badrun, 9 Aristoteles, 10 Robert Scholes, 11 Welek dan Warren, 12 Lefevre, 13 Mukarovsky dan Skolsky. Para ahli tersebut mengungkapkan pengertian sastra dengan masing-masing penjelasan atau pengertian yang berbeda. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis sastra. Yang pertama, karya sastra lama. Karya sastra lama ini lahir dan populer di masyarakat secara turun-temurun, yang biasanya berisi mengenai nasihat, ajaran agama hingga ajaran moral. Karya sastra lama ini diciptakan oleh nenek moyang dan disebarluaskan secara anonim dari mulut ke mulut sehingga tidak diketahui siapa penciptanya. Contohnya, jenis karya sastra lama misalnya pantun, dongeng, hikayat, mitos, legenda, gurindam, dan sebagainya. Yang kedua, karya sastra baru. Karya sastra baru yang sudah mulai berbeda dari karya sastra lama. Karya sastra baru ini tidak dipengaruhi adat atau kebiasaan masyarakat setempat, akan tetapi lebih cenderung dipengaruhi oleh karya sastra bangsa barat ataupun Eropa. Karya sastra baru ini memiliki banyak genre yang mana sesuai dengan realitas sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Dan contoh jenis karya sastra baru misalnya novel, romantis, komik, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi sastra. Tentu saja melihat pengertian dan juga bagaimana jenisnya, sastra memiliki berbagai fungsi yang secara langsung atau tidak langsung berpengaruh dalam kehidupan manusia. Berikut ini ada beberapa fungsi sastra menurut Kosasih pada tahun 2012. Yang pertama, fungsi rekreatif, yang kedua fungsi diktatif, yang ketiga fungsi estetis, yang keempat fungsi moralitas, dan yang terakhir fungsi religius. Sekarang mari kita pahami struktur sastra. Yang pertama, unsur intrinsik dan ekstrinsik puisi. Karya sastra memiliki struktur unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik yang terdapat di dalam puisi, yang mana unsur tersebut merupakan struktur pembangun puisi. Yang mana unsur intrinsik secara langsung membangun cerita di dalam karya tersebut dan unsur ekstrinsik merupakan unsur pembangun di luar karya sastra. Unsur intrinsik dalam puisi terdiri dari tema, amanat, sikap, ataupun nada, tipografi, citraan, rima, perasaan, dan gaya bahasa. Sedangkan unsur ekstrinsik di dalam puisi misalnya biografi, kesejarahan, dan sosial. Selanjutnya yang kedua, unsur intrinsik dan ekstrinsik prosa. Sama halnya dengan unsur intrinsik dan ekstrinsik pada puisi. Kedua unsur tersebut membangun cerita atau naskah di dalam prosa. Unsur intrinsik pada prosa terdiri dari tema, amanat, alur, tokoh, latar belakang,
sudut pandang, dan bahasa. Sementara unsur ekstrinsik berhubungan dengan unsur sosial, latar belakang, masa lalu, dan lain-lain. Selanjutnya yang ketiga, unsur intrinsik dan ekstrinsik pada drama. Terakhir, di dalam drama memiliki unsur intrinsik yaitu tema, plot, tokoh, karakter, dialog, dan latar. Oke, langsung saja kita bahas apa saja aliran sastra. Yang pertama, aliran idealisme. Aliran ini mengemukakan bahwa dunia ide, cita-cita, dan harapan menjadi dunia utama yang dapat dituju dalam pemikiran manusia. Aliran ini dibagi menjadi 5 jenis, yaitu romantisme, ekspresionisme, mistisisme, surrealisme, dan simbolisme. Kedua, materialisme. Aliran ini memiliki keyakinan bahwa segala sesuatu yang bersifat kenyataan dapat diselidiki dengan akal manusia. Aliran materialisme dibagi menjadi 4. Yang pertama, realisme, impresionisme, naturalisme, dan determinisme. Yang ketiga, eksistensialisme. Aliran ini merupakan aliran yang muncul akibat ketidakpuasan atas dikotomi aliran idealisme dan materialisme dalam memaknai kehidupan. Baiklah, sekian materi teori sastra dari saya. Jika ada salah dan kurangnya, saya memohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.